Allah berfirman surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Orang-orang Islam di kota Makkah ketika itu dalam keadaan tertindas. Mereka memperoleh gangguan dan kekerasan dari pihak musyrikin, serta mereka belum bisa membela diri. Wa kanu ya'tuna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yatawallamuna ilaihi wa huwa la yamliku lahum illa al-wasiyyata bis-sabr wa kana yaqulu lahum bima yaqul inni lam u'mar biqital. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkeluh kesah. Sedang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat banyak tentang nasib yang menimpa kepada mereka, kecuali hanya berpesan supaya mereka bersabar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada mereka bahwa belum ada perintah berperang. Balna'a sallallahu alaihi wasallam an qitalil musyrikin bi akthar min 70 ayatan wa huwa bi Makkah. لأن القتال آنذاك كان أشبه بعملية انتحارية. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang melawan kaum musyrikin. Larangan itu tertera di dalam Al-Qur'an bahkan lebih dari 70 ayat yang melarang supaya beliau tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan peperangan kepada kaum musyrikin. Mengingat jumlah mereka terbatas dan melakukan perlawanan kepada orang-orang musyrik itu sama dengan melakukan langkah bunuh diri. Al-asal satu-satunya cara untuk menghadapi mereka adalah bersabar. Dengan cara bersabar, maka mereka itu akan dijanjikan untuk memperoleh kemenangan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru miftahu kulli najah. Apabila seseorang ingin sukses, berhasil, maka supaya dia bersabar. Karena bersabar itu merupakan kunci dari segala kesuksesan. Maka melakukan peperangan ketika jumlah mereka terbatas di kota Makkah, maka itu sama dengan amaliyatun intihariyah, sama dengan melakukan bunuh diri. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وأصبح للمسلمين شوكة وقوة نزلت هذه الآية وهي أول آية أذن فيها للمسلمين بالقتال. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke Madinah,
Begitu juga bersama orang-orang Islam. Dan saat itu beliau sudah memiliki kekuatan. Beliau sudah membangun pemerintahan Islam di kota Madinah. Beliau sudah memiliki peralatan militer. Beliau sudah memiliki prajurit. Dan beliau memiliki pendukung dari para sahabat Ansar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 39 dari surat Al-Hajj. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang Islam itu sudah dibenarkan, sudah diizinkan untuk berperang. Lidha yaqulullahu ta'ala udhina lilladzina yuqatiluna bi'annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Mengapa diperangi? Karena para sahabat Nabi diusir secara paksa dari kota Makkah. Harta mereka dijadikan pampasan. Setelah itu, mereka dalam kondisi keadaan teraniaya dan tidak berdaya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada mereka. Wa annallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Kapan? Setelah mereka hijrah ke Madinah dan mereka sudah memiliki kekuatan baik secara kekuatan materi yang didukung oleh para sahabat Ansar, begitu juga persenjataan mereka yang boleh dikatakan lengkap. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada mereka untuk berperang. Al-Hasan وقد بين سبحانه سبب هذا الإذن لأن المشركين اعتدوا على المسلمين وأخرجوهم من ديارهم ظلما وعدوانا ووعد المسلمين بالنصر والظفر بأعدائهم حيث قال وإن الله على نصرهم لقدير. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan alasan mereka diizinkan berperang. Karena orang-orang musyrik telah mengganggu kepada mereka. Telah mengganggu orang-orang Islam. Dan orang-orang musyrik mengusir orang-orang Islam dari kampung halamannya. Maka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipaksa keluar oleh kaum musyrikin dan diusir dari kampung halamannya. Maka mereka dalam keadaan teraniaya. Mereka diperlakukan dengan perbuatan keji. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada mereka untuk berperang. Dan Allah berjanji pada orang-orang Islam diberi kemenangan. Waliqaulihi ta'ala wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Itulah alasan mengapa kaum muslimin diizinkan untuk berperang. Karena kaum muslimin diganggu, dianiaya, diusir dari kampung halaman mereka zulman wa udwana. Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah dan kaum muslimin memperoleh dukungan dari Ansar serta beliau sudah menegakkan pemerintahan Islam,
Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka berperang dan berjanji untuk memberikan kemenangan. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40. Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka. Kampung halaman mereka adalah Makkah al-Musyarrafah. Mereka dipaksa keluar. Mereka tidak memiliki dosa dan tidak memiliki kesalahan, kecuali dosa mereka hanya berikrar dengan 2 kalimat syahadat. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa mereka di hadapan masyarakat Quraisy karena mereka berikrar dengan kalimat tauhid. Selain satu yang dianggap dosa besar ini oleh masyarakat Quraisy tidak dianggap suatu pelanggaran. Apabila mereka tidak berikrar dengan kalimat tauhid dan tidak berikrar bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah, maka oleh mereka dimaafkan. Bukan merupakan suatu dosa besar. Yang dianggap dosa besar berikrar dengan kalimat tauhid, berikrar dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam menjelaskan, nazalat fil muhajirin wajarat fi ali Muhammadin ukhriju au ukhifu. Ayat 40 dari surat Al-Hajj itu diturunkan kepada para sahabat muhajirin ketika mereka diusir dari kampung halaman mereka karena mereka berikrar dengan kalimat tauhid, illa an yaqulu rabbunallah, akan tetapi memiliki realita ayat itu berlaku kepada kami Ahlul Bait alaihissalam. Karena keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu diusir, mereka itu diancam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umat Muhammad, Allah fi ahli baiti wa innahum tuqilu wa surriju. Jadi aku titipkan kepada mereka untuk menjaga keluarga Muhammad, karena mereka nanti akan dibunuh dan mereka nanti akan diusir. Al-hasil, lahir al-ayah yadullu ala anna al-dhanb al-wahid للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة عند المشركين وقولهم لا إله إلا الله. Secara lahiriah ayat 40 dari surat Al-Hajj menjelaskan bahwa dosa satu-satunya menurut orang-orang musyrik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau adalah karena mereka mengucapkan la ilaha illallah.
karena mereka mengucapkan kalimat tauhid. Penafsiran tersebut sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama ahli tafsir. Jadi para ulama semua mereka berpendapat bahwa surat Al-Hajj ayat 40 para sahabat Muhammad diusir dari kampung halaman mereka karena mereka ini mengucapkan la ilaha illallah